Nah, apa dan bagaimana caranya supaya akal hati kita ini selalu menang melawan hawa nafsu? Satu, perdalam ilmu. Perdalam ilmu. Dua, perbaiki lingkungan. Perdalam ilmu. Dua, perbaiki lingkungan. Nah, orang yang kemudian selalu memperdalam ilmu, maka orang tersebut akan bisa menggunakan akalnya untuk berpikir. Bapak Ibu, dalam surat Al-Mulk disebutkan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti orang-orang itu di akhirat, di neraka bahkan akan berkata, menyesal. Mereka ahli neraka berkata, seandainya dulu kami berpikir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi sabab orang menjadi penghuni neraka karena tidak berpikir. Kenapa sih ada orang masuk neraka? Jawabannya apa? Karena tidak Kenapa sih ada orang tidak mau sholat? Karena jawabannya tidak mau atau lamun bahasa kasar mah temikir, serempak gerak. Kenapa sih ada orang masuk neraka? Jawabannya temikir. Kenapa sih ada orang tidak mau menutup aurat, perempuan tidak mau menutup aurat? Jawabannya kenapa sih ada bapak-bapak yang tidak mau sholat berjamaah? Jawabannya kenapa sih ada bapak-bapak yang masih mau mencari hak? Tidak dijawab. Kenapa sih ada bapak-bapak yang kemudian kasar kepada istrinya? Kenapa sih ada istri yang tidak memperhatikan suaminya? Jawabannya itu. Sebetulnya jawabannya cuma itu, temikir. Dan ini kata ahli neraka nanti, penyesalan ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai dulu kiranya aku ini berpikir, mendengar dan berpikir, tentu aku tidak akan menjadi penghuni neraka. Berarti orang yang menjadi penghuni neraka adalah orang yang temikir. Jadi bukan takdir Allah. Takdir Allah mah nanti terakhir. Memang semuanya Allah takdirkan, tapi proses dan sebabnya orang masuk neraka karena orang masuk surga karena bapak-bapak datang ke sini untuk ikut kajian karena bapak-bapak mikir. Ibu-ibu juga datang ke sini karena ibu-ibu tah gitu. Jadi sebetulnya mikir jeung teu mikir. Orang berbuat kebaikan karena mikir, orang berbuat keburukan karena teu mikir. Dalam surat Yunus disebutkan ayat 100, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Dan tidak ada seorang pun yang beriman mendapat hidayah kecuali atas izin Allah. Jadi hidayah itu betul atas izin Allah, tapi melalui proses berpikir. Kemudian Allah mengatakan wa yaj'alur rijza 'alal ladina la yaqilun, dan Allah akan menghukum, memberikan azab kepada orang yang tidak berpikir. Jadi yang diberikan hukuman oleh Allah itu bagi orang yang tidak berpikir. Apa hukuman orang yang tidak berpikir? Hukumannya adalah keburukan. Orang melakukan keburukan itu adalah hukuman dari Allah karena temikir. Ibu-ibu eureun mikir cilaka, bapak-bapak eureun mikir cilaka. Sebab taruhan mikir temikir adalah kebaikan dan keburukan. Nah, berpikir itu tidak akan menjadi benar kalau tidak didasari perdalam ilmu supaya mikir kita benar. Kan ada orang mencuri tujuannya untuk sodako, ada nggak? Mikir tapi bener mikirnya. Ada orang mencuri kan ya, tapi tujuannya sodako. Mikir hayang sodakohna, tapi mikir ku carana, berarti mikirnya salah. Yang intin-intina mah mikir-mikir kayaknya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, supaya mikir kita ini kuat, mikir kita ini benar,
akal hati kita ini mikirnya benar, mikirnya kuat, maka harus dikuatkan dengan ilmu. Maka orang yang berhenti mencari ilmu sama saja dia menghentikan pikirannya, sama saja dia membuang akal dan hatinya. Sekali lagi, orang yang berhenti ngaji, orang berhenti mencari ilmu, sama saja dia membuang akal dan hatinya. Maka ulah eureun mikir, ulah eureun ngaji. Eureun mikir jadi sasatoan, eureun ngaji jadi nugelo. Sekali lagi, eureun mikir jadi sasatoan, eureun ngaji jadi nugelo. Bapak Ibu semua, akal hati kita ini digunakan untuk memikirkan urusan iman, urusan hidayah, urusan agama, bukan memikirkan urusan makanan, minuman, dan lain semacamnya. Kenapa begitu? Karena ibu-ibu tahu kan hewan namanya entog, tahu nggak? Entog itu bisa makan nggak? Bisa tidur nggak? Punya rumah nggak? Punya kandang. Entog itu punya akal nggak? Punya hati nggak? Entog saja yang tidak punya akal, tidak punya hati, bab makan mah bisa, bab tidur mah bisa, bab minum mah bisa. Jadi urusan makan, minum, tidur, urusan dunia sebetulnya mah nggak perlu menggunakan akal dan hati, cukup dengan insting. Waktu lapar dahar, waktu tunuh sare. Jadi bapak-bapak nu ayeuna tunuh sare. Ibu-ibu yang sekarang tunuh wudu ya, biar ngerti ngajinya. Jadi Bapak Ibu, urusan makan minum, urusan dunia itu nggak perlu pakai akal dan hati, cukup pakai insting. Karena hewan pun bisa buktinya. Bahkan tidak ada hewan yang dalam riwayat itu galau karena nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak ada. Tapi manusia aneh, banyak yang galau gara-gara nggak bisa makan, nggak bisa. Berarti itu manusia lebih bego daripada entog. Nah, akal dan hati yang Allah berikan kepada kita itu dipergunakan untuk memikirkan urusan agama, diperuntukkan untuk memikirkan urusan iman, urusan hidayah. Nah, saat inilah kemudian kita akan gunakan akal hati kita untuk memikirkan urusan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai akal hati Bapak Ibu itu dikuras habis untuk urusan dunia. Sebab urusan dunia mah tanpa akal, tanpa hati pun bisa. Pakai insting, pakai naluri. Kalau sudah nggak punya uang, kerja. Kalau sudah seselewangan ngantuk, tidur, pakai insting. Tapi akal dan hati yang kita miliki, gunanya, fungsinya adalah untuk memikirkan agama, memikirkan iman, memikirkan hidayah. Dugi kadir ke hartos bapak-bapak, ke hartos ibu-ibu, orang simpulkan, tubuh yang melakukan kebaikan itu karena didorong oleh jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu dipengaruhi oleh akal hati yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Supaya akal hati itu menang melawan hawa nafsu, satu, perdalam ilmu, dua, perbaiki lingkungan. Karena lingkungan itu juga berpengaruh. Memang pengaruh lingkungan itu cuma 10%. Pengaruh ilmu itu 90%. Pengaruh lingkungan itu sebetulnya 10%. Cuma bagi orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru taubat, orang-orang yang baru belajar agama, 90% yang mempengaruhi mereka itu lingkungan. Makanya dulu ada dalam hadis, orang yang membunuh 100 orang datang ke satu ulama, saya ingin tobat. Maka kata ulama tadi, berangkat kamu ke sebuah tempat yang di sana penuh dengan orang-orang baik. Karena kalau kamu masih di sini, kamu akan pasti berbuat keburukan lagi. Maka Bapak Ibu, kalau akal hatinya ingin menang terus, jiwanya ingin bersih terus, tubuhnya ingin berbuat kebaikan terus, satu, perdalam dua, perbaiki lingkungan. Tawayahnya orang-orang Cicurug ini harus kerjasama untuk membentuk lingkungan yang baik. Kalau nggak ada kerjasama membentuk lingkungan yang baik, tidak ada jaminan untuk anak keturunan kita berbuat baik sekalipun kitanya baik.
Jadi wayahna harus kerjasama membentuk lingkungan yang baik untuk menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Karena belum tentu anak cucu kita ini bisa berpikir seperti kayak sekarang. Tapi kalau minimal kita meninggalkan lingkungan yang baik, tidak terlalu sulit untuk anak cucu kita memperbaiki dirinya. Tapi yang paling penting adalah ilmu. Contohnya ke bapak-bapak. Bapak-bapak teh kan sok arudud leres teh. Sim kuring mah tos liren udud teh. Selama 4 tahun Bapak Ibu, saya itu bergaul dari pagi bahkan sampai malam. Tadi malam saya bergaul sampai jam 12 dengan tukang udud semuanya. Ada yang ududnya juara, ada yang jarcok, ada yang magnum, segala macam. Ada yang siendinya herbal, syariat ya, udud syariah. Kalau lingkungan itu betul-betul mempengaruhi, seharusnya saya juga sudah harus udud. Karena lingkungan saya hampir 24 jam tuh orang-orang yang merokok. Tapi saya ngerti ilmu di dalam hal tersebut, maka dengan izin Allah sampai sekarang saya tidak terpengaruhi untuk udud kembali. Yang masih udud mah teu naon ya. Da eta mah naon? Hawa nafsu eta mah ya. Eta mah nya lah kitu we lah nya urusan udud mah. Gimana Bu? Tami kesal teh berasal dari hawa nafsu. Nah jadi sebetulnya kalau orang sudah dalam ilmunya, lingkungan seburuk apapun tidak akan mempengaruhi dirinya, sebetulnya gitu. Tapi karena kadang-kadang ilmu seseorang itu masih dangkal, masih sedikit, maka lingkungan sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya buruk, dia akan ke bawah buruk. Tapi kalau ilmunya sudah mendalam, lingkungan seburuk apapun tidak akan mempengaruhi dirinya untuk berbuat keburukan tersebut. Maka ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau harus senantiasa memperdalam ilmu. Nah gitu kesimpulan pertama, bahwa akal hati kita ini harus diisi dengan ilmu supaya mikir terus, dan harus memperbaiki lingkungan supaya tidak kababawa oleh hawa nafsu.